Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa episode. Teman-teman yang nonton video ini, kalau belum, coba cek lagi video-video sebelumnya, karena materi saya berlanjut antara satu episode dengan episode berikutnya. Jadi yang baru nonton video ini, pastikan coba tonton 4 video sebelumnya, karena itu menjadi landasan agar kita nyambung ketika kita materi hari ini. Saya review sejenak. Di sebelumnya kita sudah bahas apa? Kita sudah bahas stage ketiga dalam business maturity, yaitu apa? Stage growing. Dan di tahapan growing yang pertama, investment kita, apa yang harus kita fokuskan di perusahaan adalah organization development. Karena hanya dengan organisasi kita bisa mencapai tujuan. Artinya kita harus bangun organisasi karena kita bukan Superman, tapi kita harus membangun super team. Nah, ketika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita mendevelop sebuah organisasi, mulai dari tahapan yang pertama bisnis prosesnya, membuat boardnya, sampai kita hiring orangnya. Nah, akhirnya sekarang kita sudah punya organisasi. Kita punya tim. Saya yakin yang menyimak video ini pasti juga sudah punya karyawan, punya tim. Mayoritas, ya mungkin ada yang sudah beberapa, ada yang mungkin sudah banyak. Anggaplah kita punya satu outlet, usaha gitu, karyawannya sudah ada 5-6 orang gitu ya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah dengan sudah punya tim banyak, akhirnya kerjaan itu tadi semuanya berjalan dengan lancar? Tidak ada masalah? Tidak ada problem? Semuanya karyawan kita kerja, tim kita kerja dengan baik? Jawabannya belum tentu. Ya, walaupun kita sudah punya tim, terkadang kalau kita nggak benar kita mengatur manajemen timnya, kita tungguin gitu ya, oh bagus kayaknya kerjanya, anak ada kita, sungkan dengan kita kalau dia mau mainan HP. Giliran kita tinggal, ternyata tim kita nyantai-nyantai, mainan HP, YouTubean, internet di kantor dipakainya untuk nge-game dan seterusnya. Ada kejadian kayak gitu? Ya, mungkin tim Anda bekerja karena dia belum tahu apa yang dikerjakan. Mungkin tim Anda bekerja itu masih belum tahu value perusahaan. Mungkin tim Anda bekerja tanpa ngerti sebenarnya apa yang harus dia capai dan dia laporkan kepada Anda. Sehingga kalau ada tim yang tidak baik bekerjanya, bukan salah timnya sebenarnya, tapi salah leadernya. Kenapa? Karena leadernya tidak membangun satu rule, satu sistem di dalam organisasi ini. Maka di sesi ini kita akan membahas, setelah organisasi beres, pilar kedua dalam tahapan growing adalah apa? Sistemasi. Tahapan kedua adalah sistemasi. Artinya apa? Orang-orang yang ada di dalam perusahaan bekerja berdasarkan sistem. Jadi mereka bukan asal kerja, tapi mereka sudah bekerja berdasarkan sistem. Ada sistem yang kita bangun di perusahaan agar organisasi ini berjalan bukan tanpa arah. Contoh sederhana gini. Ada pemain sepak bola liga antar kampung, atau kita sering sebut tarkam, kira-kira gitu ya. Ya pokoknya asal main aja gitu, asal main. Mungkin mereka nggak tahu aturan yang namanya handsball, mana yang namanya offset, mana yang namanya itu. Mungkin dia nggak tahu, bahkan coachnya aja nggak ada pelatih, nggak ada manajer dan seterusnya. Pokoknya main deh seneng-seneng, yang penting ngegolin. Nah, itu artinya apa? Orang organisasi, padahal ada backnya, ada kipernya, ada strikernya gitu, mungkin sudah ada. Tapi semua orang pengen ngegolin, kira-kira gitu. Semua orang pengen jadi striker. Itu artinya organisasi yang jalan tanpa sistem, nggak ada rule di sana. Bandingkan dengan kalau kita ngelihat mungkin tim sepak bola yang sudah profesional, ya, misalnya AC Milan gitu ya. Wah, itu kan berarti sudah ada manajernya, sudah ada coachnya di sana, sudah ada timnya, kaptennya dan seterusnya, dan mereka bermain dengan sangat profesional karena mereka tahu rule of the game-nya. Nah, sehingga organisasi kita juga sama. Jangan-jangan kacau balau, carut marut, karena nggak ada rule of the game. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem. Maka organisasi tadi mulai Anda breakdown. Setiap board Anda pretelin. Oh, board ini job desk-nya apa ya? Apa yang harus dia lakukan? Nah, dalam job desk itu ada 3 paling nggak. 1, tanggung jawab. Artinya apa? Apa yang harus dia capai? Board ini apa yang harus dia capai? Dia harus mencapai apa? Apa yang dia laporkan kepada kita sebagai pimpinan? Itu 1. Nah, yang kedua, tugas utama, tugas pokok. Nah, tugas pokok artinya untuk mencapai tujuan tadi, mencapai tanggung jawab, apa tugas pokoknya dia? Jabarin tuh. Detail gitu, semua. Yang mana yang harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dasarnya dari mana? Bisnis proses, tarik bisnis prosesnya. Dan yang ketiga, di dalam job desk, Anda masukin lagi di dalamnya adalah, nah, wewenang. Dia boleh membuat keputusan sampai level apa? Sehingga tidak bertabrakan dengan wewenang dengan board yang lain, struktur organisasi yang lain.
Nah, yang pertama itu. Jadi dalam sistemasi, setelah Anda punya struktur tadi, maka mulai dulu dari mana? Mulai dari membangun job desk-nya. Buat job desk-nya. Jadi setiap orang tahu, oh tanggung jawab saya apa, tugas pokok yang harus saya kerjakan apa, baik itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau yang insidentil, dan apa wewenang yang boleh saya ambil keputusannya. Nah, Anda buat di sana. Setelah Anda buat, Anda rapikan, gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi satu platform rule of the game yang Anda pakai. Tambahkan lagi apa di situ? Tambahkan peraturan perusahaan. Misalnya jam masuk, jam pulang, istirahat, kalau mau cuti gimana, kalau mau libur gimana, kalau mau resign seperti apa, masukkan semuanya di PP, masukkan semuanya di peraturan perusahaan. Job desk, peraturan perusahaan jadikan satu, jeder, pegangan. Sehingga setiap orang masuk, dia pegang job desk, dia pegang PP, tanda tangan di kontrak bahwa dia siap menjalankan itu semua dengan sistem remunerasi atau penggajian yang ada dalam perusahaan kita. Udah. Maka setiap orang, setiap organisasi tahu. Jadi kalau kita nggak perlu marah-marah sampai narik otot gitu ya, tinggal kita lihat, panggil. Coba dong buka job desk-mu. Ketika kita lihat dia tidak bekerja dengan optimal. Kita misalnya ngelihat di sana, oh dia mainan HP terus, kita masukin di PP. Tidak boleh mainan HP selama jam kerja. Panggil, suruh baca aja. Coba baca PP nomor 14, ya, kira-kira gitu ya. Peraturan perusahaan nomor 14. Dia baca tuh, tidak boleh bermain HP dan menggunakan fasilitas kantor di jam kerja dan tidak produktif, bla 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 bla. Tadi kamu sedang ngapain? Kita bisa langsung tegur dengan cara apa? Elegan. Kenapa? Karena ada peraturannya. Atau ada job desk yang dia tidak kerjakan gitu, yang harusnya pekerjaannya dia, misalnya contoh melayani customer dengan baik, dan dia minta apa namanya feedback dari customer setiap dia transaksi, kok dia nggak lakukan ketika Anda di sana? Panggil ruangan, nggak perlu marah-marah, suruh buka. Kamu hafal nggak job desk-nya? Coba dibacain. Coba job desk poin nomor D misalnya, bahwa dia harus melayani customer dan minta feedback setiap customer datang. Ternyata nggak dilakukan. Kamu lakukan nggak tadi? Enggak, Pak. Oke. Udah kan kita udah tahu sistem itu dibangun seperti itu. Jadi apa tadi yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang tadi Anda buat adalah job desk, ya. Tambahkan juga yang kedua adalah peraturan perusahaan, buat kontraknya. Nah, kalau sudah, maka kalau sudah job desk ada, pertanyaannya, bisa jadi ternyata karyawan nggak melakukan tadi, ada dua faktor. Dia tidak mau atau dia tidak tahu. Ternyata dia ngerasa, Pak, saya itu tadi sudah melayani customer dengan baik, saya sudah minta feedbacknya, tapi menurut kita nggak sesuai. Maksud kita bukan kayak gitu namanya melayani. Melayani itu harus senyum, senyumnya pun harus yang senyum yang simetris, dua kanan dua kiri gitu ya, tahan sampai beberapa detik, dan juga ada sapaannya. Ternyata itu tidak dilakukan. Menurut dia dengan hanya mempersilahkan itu sudah melayani. Nah, maka apa? Bisa jadi yang tidak ada adalah standarnya. Maka job desk nggak bisa berdiri sendiri, PP nggak bisa berdiri sendiri. Tambahkan apa? Tambahkan yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Nah, sehingga ada punya namanya SOP, standar operasional prosedur. Bagaimana cara menjalankan job desk? Jadi ketika satu orang karyawan dia megang job desk, isinya ada 50 item, maka Anda harus beri dia 50 SOP-nya. Anda kasih dia bagaimana menjalankan 50 hal itu. Pertanyaan saya, sudah dilakukan belum? Apakah karyawan Anda sudah punya job desk? Apakah karyawan Anda sudah Anda bekali dengan peraturan perusahaan? Apakah sudah Anda buatkan SOP-nya untuk dia mengerjakan semua itu dengan benar? Kalau jawabannya belum, wajar nggak kalau masih berantakan kerjaannya? Wajar nggak kalau masih banyak kerjaan yang belum optimal dikerjakannya? Wajar nggak kalau karyawan mengerjakan dengan caranya masing-masing dan belum ada standarisasi? So, ayo sahabat pengusaha yang luar biasa, teman-teman tangan di atas yang ada di seluruh Indonesia, ayo mulai kita rapikan job desk-nya, kita rapikan peraturan perusahaan, kita susun SOP-nya, training, latih, training, latih, training, latih, dan pastikan itu dijalankan. Dengan demikian, maka Anda sudah masuk di stage yang kedua, di dalam membangun level yang tadi, growing. Ada organisasinya, ada sistemnya. Maka insya Allah perusahaan Anda akan jauh berjalan dengan lebih tertata, lebih baik lagi, dan lebih luar biasa lagi. Tapi belum selesai. Kita akan bahas lagi, karena masih ada PR berikutnya, di pertemuan yang berikutnya, episode berikutnya.